والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Dengarkan baik-baik ya, nanti kalau belum selesai nulisnya dengarkan dulu biar nanti enggak gagal paham. Pembahasan kita sekarang ini setelah selesai daripada an-nawasib, kita sekarang akan masuk yang namanya al-jawazim. Al-jawazim itu jamak dari jazim, yaitu alat-alat yang menjazmkan, yang membuat fi'il mudhari'nya menjadi apa? Fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menjadi majzum. Majzum tanda asalnya dengan sukun. Adapun kemarin an-nawasib itu jamak dari nasib, alat-alat yang menasabkan, yang menjadikan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya menjadi mansub, yang tanda asalnya dengan apa? Mansub fathah. Nah, sekarang berdasarkan madhab mu'allif di sini, mu'allif Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Wal jawazimu 18. Penjazm itu ada 18 katanya. Ada 18. Ini pendapatnya apa? Kufiyun, ahlu Kufah. Yang rajih barakallahu fikum, jawazim itu hanya 15. Hanya 15. Kenapa kok hanya 15 barakallahu fikum? Karena sebenarnya perhatian baik-baik sana itu lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, la nahyi wa du'a. Itu kalau antum perhatikan, alam sama alamma itu sebenarnya enggak perlu diulang lagi. Karena lam sama lamma sudah. Hanya saja bedanya kalau alam alamma itu kenapa ada hamzah? Hamzahnya hamzah takliriyah namanya. Hamzah takliriyah itu hamzah yang fungsinya mengajak orang yang diajak bicara itu mengakui itu loh. Mengakui kejadian yang pernah terjadi terdahulu. Belum. Alam angsahlak, bukankah aku sudah menasihatimu? Berarti dulunya pernah nasihati, lupa dia gitu loh. Diajak untuk mentakrir, mengakui. Alam nashrah laka sadrak, ya enggak? Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sudah atau belum dulu? Sudah, cuman untuk mengajak, untuk mengakui kembali gitu loh. Paham belum? Alam ansahlak. Alam ansahlak, bukankah aku telah menasihatimu? Dulu sudah pernah nasihati atau belum? Sudah, cuman ini mengajak orang itu biar ingat kembali loh, paham ya? Nah, ngartikannya gitu. Nah, berarti otomatis kita hitung lam 1. Lamma 2. Nah, alam alamma enggak usah dihitung. Karena sudah sama dengan lam sama lamma, cuman bedanya ada hamzah apa? Bedanya hamzah takliriyah itu aja. Hamzah takliriyah itu hamzah yang fungsinya apa? Mengajak mukhatab orang yang diajak bicara untuk mengakui suatu kejadian yang telah terjadi di waktu yang telah lampau. Paham belum? Mungkin dia lupa, kita ingatkan. Alam angsahlak ya akhi. Bukankah aku telah menasihatimu wahai saudaraku? Paham ya? Dulu udah pernah dinasihati, cuman mungkin lupa gitu loh. Nah, kita mengajak mukhatab orang yang diajak bicara tadi, mengajak untuk apa? Mengakui. Apa maksudnya? Itu namanya hamzah takliriyah namanya. Berarti kalau kita hitung itu kan 6 itu ya. 6 kalau dikurangi 2, otomatis tinggal 4. Paham belum? Jadi tinggal lam, lamma, lamul amr, la nahiyah. Lah kenapa kok dinamakan lamul amr wa du'a, la nahiyah wa du'a? Sumiya du'aiyan li ajli ta'addub ma'a rabbil alamin. Dinamakan du'aiyan, du'a kenapa? Karena dalam rangka ta'addub, beradab kepada siapa? Bersama Rabb semesta alam. Contohnya gini. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami. Ini dengarkan dulu ya. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami. Kita ini sebagai hamba layak atau tidak melarang Allah taala? Layak atau enggak? Layak enggak? Kita melarang Allah taala? Enggak layak kan? Maknanya doa di situ. La nahiyah wa du'a. La tu'akhidna itu bukan kita melarang Allah taala, berdoa. Ya Allah, ya kan? Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami. Ini maksudnya bukan kita melarang Allah taala. Maksudnya berdoa semoga Allah taala tidak mengadab kami. Oleh karena itu, kalau berkaitan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala namanya la nahiyah wa du'a, namanya la du'a'iyah. Nahiyah juga sebenarnya. Cuma dinamakan du'a'iyah apa tadi? Ta'adduban li rabbil alamin. Paham insyaallah ya? Dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah?
Contoh yang lain. Ya Rabbana litaghfirli. Ya Rabbana litaghfirli. Wahai Rabb kami, ampunilah aku. Sebagai hamba layak enggak merintahkan Allah Taala? Enggak layak. Tapi kenapa kok di situ diperbolehkan? Karena ta'adduban du'aiyan. Lanya lamul amr du'a la du'aiyah. Paham ya? Lamul amr wa du'a. Caranya gitu. Litaghfirli. Lamnya itu lamul amr sekaligus doa karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah bedanya? Jadi sebenarnya lamul amr wa doa itu sama. Lamul doa itu sama dengan lamul amr. La nahiyah wa doa itu juga sama. Doa itu maksudnya kenapa dikasih doa ini hanya ketika berkaitan tentang apa? Allah Subhanahu wa taala. Paham belum? Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu, meminta agar tidak diazab, meminta agar diampuni dosanya. Berarti kan seakan-akan kalau kita telusuri kembali kepada perintah dan larangan. Tapi kan kita enggak layak merintahkan Allah Taala itu layak atau enggak? Enggak layak. Melarang Allah Taala layak enggak? Enggak layak. Oleh karena itu dinamakan dengan doa. Paham maksudnya insyaallah ya? Sudah clear ini insyaallah. Nah barakallahu fikum, beliau berarti sudah kita kurangi apa? 18 kita kurangi berapa? 2. Ayo, berarti tinggal 16. Ana sebutkan tadi yang sahih berapa? 15. Yang di sini dikurangi 1, kaifama. Kaifama ini menurut pendapat yang rajih, dia bukan penjazm dia. Karena apa? Karena sesuatu mencontoh orang lain itu sesuatu yang sulit. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk juga. Sulit enggak kira-kira? Duduknya persis mirip. Ya, sulit enggak kira-kira? Kaifama taqra aqra. Bagaimanapun kamu baca, aku baca. Kira-kira kita bisa enggak mencontoh bacaan orang lain secara persis dan juga plek gitu, bisa enggak kira-kira? Hanya mendekati saja. Mendekati saja ya enggak? Contohnya antum mencontoh qiraahnya siapa? Syekh Fulan, Syekh Alan misalkan. Mirip persis atau cuma mendekati? Mendekati. Oleh karena itu kaifama yang rajih tidak menjazmkan dua fi'il mudhari'. Kenapa? Dikarenakan kaifama ini kaifiyah, mencontoh dari sisi kaifiyah itu amrun sa'bun, perkara yang sulit. Berarti 18 kurangi 3 berapa? 15. Ya kan? 15. Itulah pendapat yang rajih. Di Jawazim kesimpulannya ada 15. Kita rinci lagi. 15 tersebut ternyata barakallahu fikum terbagi menjadi 2. Ini yang kita bahas nanti. Apa 2 tersebut? Pertama, perhatikan baik-baik, allati tajzim fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari', ini dihafal ini ya. Wa hiya kulluha huruf, semuanya huruf. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya apa? Huruf, bukan fi'il, bukan isim, semuanya huruf. Yaitu apa? Lam, kemudian apa? Lamul amr wa du'a, la nahy wa du'a. Adapun alam sama alamma, kenapa kita hilangkan? Kenapa kita gugurkan? Sebenarnya alam sama alamma itu sama dengan lam dan lamma. Hanya saja bedanya ada hamzah apa tadi? Takririyah. Hamzah apa? Takririyah itu bedanya itu ada sudah. Paham? Nah, sekarang pembagian yang kedua, antum perhatikan yang kedua ini, allati tazim fi'lain. Yang menjazmkan apa? 2 fi'il mudhari'. Fi'il yang pertama dikenal dengan apa? Jawabu asy-syart. Fi'il yang kedua dikenal dengan apa? Fi'il yang pertama dikenal dengan fi'il syart. Fi'il yang kedua dikenal dengan apa? Jawab syarti wa jazaa'uh. Paham belum? Ana ulang lagi. Pembagian yang kedua adalah alat-alat yang menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Paham belum? 2 fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pertama yang majzum namanya fi'lu syartin. Namanya apa? Fi'lu syartin. Majzumun bi in misalkan. In tadhhab adhab. Contohnya gini, biar antum enggak bingung, tak kasih gambaran. Sekarang in atau sebelumnya biar antum pahami baik-baik, yang menjazmkan 2 fi'il mudhari' ini terbagi menjadi 4. Terbagi menjadi berapa? 4. Harfun bittifaq, huruf secara kesepakatan para ulama yaitu in. Ini dihafal ini ya. Yang kedua harfun al-asah. Ada perselisihan namun yang kuat adalah huruf secara pendapat yang sahih idma. Yang ketiga ismun al-asah.
Yang ketiga adalah isim berdasarkan pendapat yang sahih, yaitu apa? Mahma. Yang empat, ismun bittifaq, isim secara kesepakatan. Jadi nanti kalau antum katakan huruf, gagal paham. Yang huruf hanya satu saja yang bittifaq. Yang dengan kesepakatan para ulama hanya satu, in. Adapun alal aslah satu juga idna. Isim alal aslah satu, mahma. Sisanya isim bittifaq, wa hiya al-baqiyah, yaitu sisanya. Paham? Sisanya apa? Ismun bittifaq. Sehingga nanti antum i'rabnya nanti bukan harfu syartin tapi ismu syartin. Ismu syartin, bukan harfu syartin, ismu syartin. Paham belum ini? Paham soalnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Tadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian kita lihat apa sisanya itu? Man, ayun, mata, aina, ayyana, anna, haitsuma, kaifama. Idza fi syi'ri khassah. Idza ini khusus pada pantun saja. Syair pantun. Jadi idza ini khusus menjazmkan dua fi'il mudhari' pada pantun saja. Apa maksudnya? Ayo na'am. Sekarang kita sebutkan contohnya dulu biar enggak bingung. Maksudnya bagaimana sih menjazmkan dua fi'il mudhari' ini? In tadhhab adhab. Ini perhatikan ya. In tadhhab adhab. Jika kamu pergi, aku pergi. Menjazmkan berapa mudhari' itu? Dua. Karena enggak mungkin jika kamu pergi, berdiam gitu. Enggak mungkin kan? Jika kamu pergi, aku pergi. In tadhhab adhab. Nah, di situ barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama ini namanya apa? Namanya adalah barakallahu fikum fi'lu syartin. Ini namanya. Paham ya? Yang kedua ini namanya jawabu syartin wa jazaa'uh. Belum. Nah, jadi yang pertama namanya fi'lu syartin, yang kedua jawabu syartin wa jazaa'uh. Paham ya? Jawabu syartin wa jazaa'uh. Mahum insyaallah. Ya na'am barakallahu fikum. Jadi seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, innya bagaimana innya? Ingat-ingat. Harfun bittifaq. In harfu syartin jazimin atau harfu syartin wa jazmin. Harfu syartin wa jazmin. Mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Antum harus tanamkan di benak antum semua huruf itu tidak punya mahal dalam i'rab. Ya kan? Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Semua huruf mabni tidak punya kedudukan dalam i'rab. Harus itu dengan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jazmin, gagal paham. Paham ya? Huruf itu semuanya mabni, la mahalla lahu minal i'rab. Berarti innya bagaimana in? Harfu syartin wa jazmin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tadhhab fi'lu syartin majzumun bi in. Itu caranya. Majzumun bi in wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Li'annahu fi'l mudhari' shahihul akhir. Selesai. Kan kita mencari fa'ilnya mana fa'ilnya? Sudah kami sebutkan sebelum-sebelumnya. Tadhhab. Jika kamu pergi, adhab, aku pergi. Adhab berarti fa'ilnya mana? Fa'ilnya wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta. Ingat-ingat yang wujuban cuma ana nahnu anta anta. Ana adhabu nahnu nadhabu anta tadhabu idhab anta. Itu wujuban. Paham? Adhab. Ayo, adhab sebagai apa? Jawabu syartin wa jazaa'uh. Majzumun bi in wa 'alamatu jazmihi as-sukun li'annahu fi'lun mudhari'un sahih al-akhir. Selesai. Fa'ilnya mana? Ayo. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ingat-ingat, yang wujuban cuma 4 saja. Antum enggak usah memikirkan yang lain-lain, 4 ini di antaranya. Yang lainnya nanti membahas pembahasan tersendiri. Yang jelas sekarang globalnya antum hafal itu. Kalau jawazan cuma 4, huwa hiya huwa hiya pada fi'il madhi, huwa hiya pada fi'il mudhari'. Yang wujuban 4, anta ana nahnu, anta tadhabu idhab anta, ana adhabu nahnu nadhabu. Paham belum ini? Ayo na'am barakallahu fikum. Yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik. Na'am. Kemudian
Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kesimpulannya sudah kami sebutkan tadi itu, bahwasanya yang menjazmkan dua fi'il mudhari', fi'il yang pertama dikenal dengan apa? Fi'lu syartin. Fi'il yang kedua dikenal dengan apa? Jawab syartin wa jazaa'uh. Karena jawabannya, jika kamu pergi, jawabannya apa? Aku pergi. Balasannya apa? Aku pergi. Paham ya? Seperti itu. Intazurna ukrimka. Intazurna ukrimka. Jika engkau mengziarahi kami, niscaya aku akan memuliakan kamu. Balasan jawaban, ya enggak? Balasannya apa ziarah? Pemuliaan. Belum? In tazurna ukrimka. Pertama majzum, kedua juga majzum. Yang pertama namanya apa tadi? Fi'lu syartin. Yang kedua namanya apa tadi? Jawab syartin wa jazaa'u. Mudah kan? Udah, cuman perlu direnungi kembali gitu loh ya istilahnya. Kesimpulannya jawazan terbagi menjadi dua. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari', yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya isim atau fi'il? Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya isim atau fi'il? Semuanya Huruf. Ya, semuanya apa? Huruf. Ya, semuanya huruf. Mahfum insyaallah. Ya, na'am. Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ada berapa? 4. Harfun bittifaq yaitu in. Harfun al-asah yaitu idna. Ismun al-asah yaitu mahma. Ismun bittifaq sisanya. Selesai. Antum pahami baik-baik ini. Ini sudah kami kumpulkan pada artikel yang insyaallah nanti dibagikan satu persatu itu di dalam Al-Kawakib fi Bayanil Jawazim wa Nawasib. Insyaallah di sana sudah bisa dikatakan lengkap untuk para pemula. Ingat para pemula. Jadi kalau tingkatan tinggi kok melihat kok ada yang kurang, itu kita enggak bahas tingkatan tinggi. Tingkatan tinggi batas sendiri di kitab-kitab yang tebal. Artikel yang kami kumpulkan itu untuk para pemula. Di sana sudah kami sebutkan masalah nawasib dan juga jawazim, bagannya juga ada di sana juga bagannya. Tapi enggak masalah kalau antum gambar di sini karena mungkin ini lebih lengkap atau mungkin di sana yang menyempurnakan. Nanti insyaallah dibagikan satu persatu, enggak perlu bayar insyaallah taala. Ya, nah. Jadi yang jelas antum hafalkan ini, besok disetorkan. Nah, barakallahu fikum. Untuk contohnya memang kita enggak menyebutkan satu persatu, cuman antum secara global sudah tahu apa cara mengi'rabnya. Ini kan yang huruf tadi ya, in harfu syartin wa jazmin mabniun 'ala sukun la mahala min i'rab. Yang isim bagaimana Ustaz contohnya? Yang isim tak kasih contohnya biar nanti antum tambah paham. Man yajtahid yanjah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan apa? Berhasil. Ini sekarang man isim atau bukan? Bittifaq atau ala asah? Bittifaq. Man ismu syartin wa jazmin. Bedakan, jangan langsung huruf semuanya. Dilihat dulu dia huruf atau isim. Cara melihatnya apa? Ini 4 ukurannya ini. Antum hafal 4 nih, clear sudah. Enggak usah bingung lagi, man ini isim atau huruf ya? Masih gagal paham kalau bingung kayak gitu. Paham ya? Ingat-ingat, yang huruf cuma satu yang bittifaq in. Yang al-asah satu idna. Sisanya isim semuanya. Hanya saja yang isim pun juga ada al-asah mahma, ada yang bittifaq sisanya. Man ismu syartin wa jazmin mabniyyun 'ala sukun. Fi mahalli raf'in. Nah, kalau isim ada mahalnya dia. Fi mahalli raf'in mubtada di situ dia. Ya mubtada dia. Tahu ya, permulaan kan gitu. Yajtahid fi'lu syartin majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu. Ini fa'ilnya mana? Kalau antum faham ucapan ana huwa hiya insyaallah sudah bisa mecahkan yajtahid ini. Yajtahid fa'ilnya mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi apa dulu? Ada jawazan ada wujuban? Tertukar. Ayo, wujuban itu enggak ada huwa. Wujuban cuma ana, nahnu, anta. Itu kaidahnya. Ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, idhab. Anta itu wujuban. Kalau jawazan benar, huwa hiya. Yajtahid
Yadhabu, yajlisu, yaqra'u, ya enggak? Huwa. Paham belum nih? Huwa hiya pada fi'il madhi, contohnya apa huwa hiya pada fi'il madhi? Dhahaba, dhahabat. Huwa hiya kan? Ewa. Kemudian huwa hiya pada fi'il mudhari contohnya apa? Yadhabu, tadhabu. Huwa yadhabu, hiya tadhabu. Paham maksudnya? Kalau anta tadhabu, wujuban atau jawazan? Wujuban, selesai. Mudah kan? Mudah. Ewa. Berarti ini fi'il syart. Yanjah. Bagaimana Arabnya yanjah? Jawabus syartin wa jazaa'uh majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Selesai. Barulah kita jumlah. Kenapa kita jumlah? Laman ini kan fi mahdzuf mubtada. Yang namanya mubtada butuh apa? Khabar. Langsung kita jumlah. Wal jumlah min fi'li syartin wa jawabihi fi mahal raf'in khabar mubtada. Selesai. Kelihatannya sulit ya. Padahal enggak sulit, cuman rumit. Ya, jadi perlu diperhatikan baik-baik itu. Perlu diperhatikan cara mengi'rabnya. Sudah ana clearkan ya. Jadi ini tinggal antum kiaskan. Kalau ini mabniun 'ala sukun, ini tinggal dilihat nanti awalnya apa. Mahum soal ini. Ini penting sekali nih, jangan sampai antum keliru nanti ya. Kalau isim huruf-huruf. Kalau huruf la mahala lahu minal i'rab. Tapi kalau in antum i'rab misalkan in harfu syartin wa jazmin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in gagal paham. Kalau huruf itu la mahala lahu minal i'rab wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Paham ya? Setiap huruf itu berhak dimabnikan. Hukum asal mabni itu 'ala sukun. Mahum salah. Dia tidak punya mahal dalam i'rab. Jadi kalau kita lihat kaidahnya barakallahu fikum, mungkin antum sering mendengarnya juga. Ada fi'il, ada apa? Huruf, ada isim. Paham ya? Hukum asalnya yang mu'rab itu isim. Paham ya? Untuk huruf semuanya mabni. Semuanya apa? Mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Lah untuk fi'il bagaimana? Kita rinci fi'ilnya fi'il apa dulu? Kalau fi'il madhi, fi'il amr mabniun abadan la mahala minal i'rab. Kalau fi'il mudhari mu'rab semuanya kecuali dua keadaan. Ketika bersama nun niswah, itu pun mabni tapi punya mahal kan? Ya kan? Kemarin itu yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniun 'ala sukun liittisalihi bi nun niswah fi mahalli raf'in, ya enggak? Marfu'un litajarrudihi 'anil nasb wal jazm. Jadi fi'il-fi'il yang mabni itu, fi'il madhi, fi'il amr, la mahala lahu minal i'rab, kecuali fi'il mudhari' yang mabni. Yang kedua, ketika bersama nun taukid, itu mabni tapi punya mahal. Jadi yang antum perlu tanamkan di benak antum, gini. Semua fi'il mabni tidak punya mahal dalam i'rab, kecuali fi'il mudhari' yang bersambung dengan dua huruf, dua perkara. Pertama yang bersambung nun taukid, yang kedua yang bersambung nun niswah. Paham ya? Nah, kenapa ana mengatakan dua perkara? Karena nun taukid itu huruf, nun niswah apa? Isim. Kan itu. Nun niswah kan dhamir. Dhamir isim atau bukan? Isim. Berarti punya kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau nun taukid itu huruf, la mahala minal i'rab. Paham belum? Nah, ketika antum jumpai fi'il mudhari' mabni, itu jangan berhenti mabniun 'ala sukun, mabniun 'ala fathi, fi mahal. Ada mahalnya kalau fi'il mudhari'. Ada gambaran belum ini? Kalau fi'il mudhari' itu ada mahalnya, fi mahall raf'in marfu'un, fi mahall nasbin mansubun, fi mahall jazmin majzumun. Itu kalau fi'il mudhari' yang mabni. Paham salah? Kalau fi'il madhi yang mabni, fi'il amr yang mabni punya mahal enggak? Fi'il madhi, fi'il amr mabniun abadan, ada mahalnya enggak? Sama sekali? Sama sekali. Kalau fi'il mudhari' yang mabni punya mahal dia. Itu ada bedanya sudah. Jadi nanti antum enggak usah bingung gitu loh. Nah, kalau huruf semuanya apa? Mabni, tidak punya mahal dalam i'rab. Kalau isim hukum asalnya semuanya mu'rab kecuali yang dikecualikan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Insyaallah taala ini cukup dulu. Antum pahami baik-baik. Nanti kalau ada yang enggak paham tanyakan. Karena ini hanya secara globalnya saja. Untuk contohnya satu persatu, nanti insya Allah kalau sudah dibagi artikelnya itu, antum bisa baca sendiri sebagai bentuk motivasi dan juga apa? Inisiatif per individu.
Jadi dibuka sendiri, lihat sendiri, ada iskal tanyakan caranya gitu. Nah, cukup insyaallah ya. Na'am, subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.